Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Selamat datang di kelas bahasa pada mata kuliah Bahasa Indonesia dan Penulisan Ilmiah. Pada video ini, Civitas Akademika akan menyimak video tutorial penggunaan software Publish or Perish (POP). POP dapat digunakan untuk memanen metadata bibliografi karya ilmiah semua bidang ilmu. POP dirancang untuk membantu individu dalam mencari dan menganalisis sumber informasi yang dibutuhkan. POP dapat membantu menyeleksi artikel-artikel di database online sesuai dengan kualitas artikel tersebut. Pada POP, kita dapat mengakses sumber-sumber referensi dari database karya ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, Web of Science, Semantic Scholar, PubMed, OpenELEX, and Crossref. Berikut ini langkah-langkah penggunaannya. Pastikan kita sudah memiliki atau sudah terpasang aplikasi POP di perangkat kita. Setelah itu kita buka. Di sini muncul tampilan atau user interface dari software POP ini. Pada bagian tengah ini ada seperti tombol-tombol. Nah, ini berfungsi untuk kita itu mau menggunakan mesin pencari apa. Nah, mesin pencari ini ada kode-kodenya, kode bintang. Bintang-bintang ini menunjukkan adanya data-data yang gratis atau data-data yang berbayar. Nah, di sini ada skala mulai dari bintang 1 sampai 3. Yang bintang 1 ini open access atau data-data yang terbuka untuk umum, untuk publik. Sedangkan yang ketiga ini berbayar Kita harus membayar sejumlah uang untuk bisa membaca atau mendownload suatu informasi. Di sini kita bisa menggunakan cross-check. Nah, setelah kita mengklik akan muncul tampilan seperti ini. Ada pilihan authors, affiliation, publication name, title words, keywords. Pada bagian kanan ini ada tahun, jadi kita bisa mencari dengan pembatasan tahun agar pencarian kita tuh bisa lebih spesifik. Misalnya yang ingin kita cari itu tahun 2010 sampai 2020. Kemudian ini lebih spesifik lagi adalah nama seorang nama penulis. Ini afiliasi dari si penulis. Misalnya kita nggak tahu nama penulisnya siapa, tapi kita tahu lembaga penelitiannya apa, misalnya MIT atau misalnya di Indonesia BRIN LIPI dan lain-lain atau GM Universitas Indonesia dan lain-lain Publication name ini berhubungan dengan nama jurnal, bukan judul jurnal tapi nama jurnal secara keseluruhan. Biasanya kan jurnal tuh ada proceeding proceeding itu seperti sekumpulan jurnal dari banyak penulis yang sudah dibukukan baik itu dalam bentuk digital atau dalam bentuk fisik, buku fisik. Nah, itu biasanya yang dimaksud dengan publication name. Berbeda dengan title words, itu berhubungan dengan spesifik judul di dalam proceeding itu atau di dalam publication name itu, buku. Sedangkan keywords ini kata kunci. Misalnya dalam hal ini kita ingin mencari jurnal tentang bahasa yang mengandung kata kunci bahasa dari tahun 2010 hingga saat ini 2024. Tampilannya akan seperti ini. Dia akan menghasilkan 1000 pencarian. Ini maksimal maksimal 1000 pencarian. Ini sedang dalam proses pencarian.
Nah, hasilnya mulai keluar seperti ini. Ini semua adalah hasil atau judul-judul karya ilmiah, khususnya Indonesia ya, karena bahasa yang saya gunakan di sini adalah bahasa Indonesia ya. Kata kunci atau keywords yang berhubungan dengan Indonesia, keindonesiaan itu. Berbeda halnya misalnya jika kita memasukkan kata kunci language atau bahasa Inggris ya, kata kunci bahasa Inggris, maka dia akan mengindeks semua yang mengandung kata language. Artinya seluruh jurnal yang membicarakan tentang keywords language, dia akan diindeks di dalam mesin pencari Crossref ini. Tapi ingat, di sini Crossref ini dia hanya menampilkan 1000 hasil. Faktanya kita tahu bahwa kata kunci jurnal yang mengandung kata bahasa atau language di dunia ini yang tersebar di internet itu lebih dari itu. Artinya di sini dia ada pembatasan ya, hanya 1000 hasil yang paling dominan atau yang paling sering dilihat orang, dikunjungi, itu yang akan muncul atau diindeks di dalam hasil pencarian ini. Nah, ini hasil pencariannya. Dan jika hasil pencarian sudah seperti ini, kita bisa langsung mengklik 2 kali dan secara otomatis akan dialihkan ke browser, lalu terbukalah jurnal yang kita klik tadi. Di sini kita bisa melihat abstraknya atau bahkan kita bisa mendownload versi full text ya, dalam bentuk PDF. Di sini juga ada referensinya, ada link DOI ya. Ya, seperti itu kira-kira. Ini bisa kita download. Ini sudah terdownload. Dan kita sudah berhasil menggunakan POP sebagai alat bantu. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Silahkan berlatih mengumpulkan referensi ilmiah dengan menggunakan POP. Sampai jumpa di video pembelajaran kelas bahasa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera.